Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surat Al-Hujurat ayat 13 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya rupa dan harta bukanlah standar kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, ada satu kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memilih berjihad bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu bukan termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Ansor. Perawakannya kurang bagus. Julaibib radhiyallahu an termasuk dalam kategori orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta apapun. Meskipun demikian, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin menikahkan dengan salah seorang putri dari sahabat Ansor. Maka Rasulullah SAW mendatangi rumah sahabat Ansor dan berkata kepadanya, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, sahabat Ansor tadi tanpa terpikir panjang langsung menerima tawaran dari Rasulullah SAW. Dan suatu kesempatan yang sangat berharga, suatu kebanggaan yang tak ternilai ketika terjalin hubungan dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. Kalau begitu pinangan ini untuk siapa ya Rasulullah? Sahabat Ansor itu berkata penuh dengan tanda tanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, untuk Julaibib. Maka dengan penuh ketakutan, sahabat Ansor itu menjawab, baiklah wahai Rasulullah, tetapi aku harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istriku. Maka pergilah sahabat Ansor itu menemui istrinya. Dan terlintas di benaknya, apa kata orang jika putriku menikah dengan Julaibib? Dan bagaimana martabat keluargaku? Setelah bertemu dengan istrinya, sahabat Ansor pun menceritakan pinangan Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah SAW meminang putrimu. Istri sahabat Ansor itu serta-merta menjawab, ya, aku sangat setuju. Kemudian sahabat Ansor itu berkata, akan tetapi Rasulullah tidak meminang untuk dirinya. Lantas untuk siapa pinangan itu? Tanya sang istri penuh dengan keheranan. Sahabat Ansor itu berkata, Rasulullah meminang untuk Julaibib. Istrinya menjawab, untuk Julaibib? Tidak, aku tidak setuju. Jangan engkau nikahkan dengannya. Di balik tirai si gadis mendengarkan semua percakapan kedua orang tuanya. Ketika ayahnya hendak pergi menyampaikan hasil musyawarahnya kepada Rasulullah SAW, maka terdengarlah suara dari kamar. Siapakah yang telah meminangku wahai ayah? Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminang adalah Rasulullah SAW. Tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya. Pinangan itu untuk Julaibib. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas, apakah kalian menolak perintah Rasulullah SAW?
Tidakkah kalian mendengar firman Allah? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Terimalah pinangan itu, karena dia tidak akan menyia-nyiakanku. Ketahuilah, aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib. Mendengar penuturan putrinya, maka pergilah sahabat Ansor itu menghadap Rasulullah SAW. Dan sesampai di hadapan Rasulullah, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Ilmu yang selalu membimbingnya kepada inspirasi, ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kebahagiaan pun termasuk Julaibib radhiyallahu anhu. Istri yang soleha akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun, kiranya angan-angan itu serasa hilang ketika panggilan jihad mengetuk dia. Karena pada saat yang bersamaan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solehah, kebahagiaan, atau mati syahid yang selama ini dicita-citakannya. Akhirnya, ternyata kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Maka berangkatlah Julaibib radhiyallahu anhu ke medan perang. Dia meninggalkan istri-istrinya yang soleha dan kebahagiaan yang akan segera ia peroleh demi menyambut panggilan Rabb-Nya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau sangat memberi perhatian kepada para sahabatnya usai peperangan. Biasanya beliau SAW menanyakan siapa saja yang sahih dalam peperangan itu. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapa saja yang gugur di jalan Allah?" Mereka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Fulan dan fulan wahai Rasulullah." Mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah SAW, yakni Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW kembali menanyakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan jawaban mereka pun sama. Kemudian beliau SAW berseru, "Sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku, Julaibib. Carilah dia." Para sahabat radhiyallahu anhum mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu, dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW segera menghampiri jasadnya. Beliau SAW berdiri di sampingnya dan bersabda, "Dia telah membunuh 7 orang ini. Kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya dia adalah aku dan aku adalah dia." Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang beliau SAW mengangkat jasad Julaibib radhiyallahu anhu dan menyandarkan di lengannya. Para sahabat radhiyallahu anhum mempersiapkan liang lahat, dan Rasulullah SAW terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya sampai akhirnya ia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Itulah kehidupan akhir sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau menutup lembaran-lembaran amalnya dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.